Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa hasibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ayahanda, ibunda, sahabat semua yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, begitu besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk hadir di satu majelis yang mulia, yakni majelis hikmah, majelis ilmu, di mana majelis ini adalah majelis yang mudah-mudahan bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bunda semua, kita kemarin di minggu yang lalu membahas tentang ada 3 faktor yang menyelamatkan. Di antaranya adalah bertakwa kepada Allah di kesepian maupun di keramaian. Yang kedua, bersikap sederhana atau qanaah baik dalam kefakiran dan kecukupan. Yang ketiga adalah bersikap adil di waktu senang dan marah. Kita masuk wa ammal muhlikatun, ada 3 juga faktor yang membuat diri kita ini menjadi orang-orang yang rusak. Jadi ada 3 faktor yang merusak apapun ya, baik kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat. Yang pertama adalah fasyuhun syadidun. Apa itu? Orang yang sangat bakhil atau pelit. Jadi hati-hati dengan sifat pelit ya. Pelit ini ternyata bisa membuat seseorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelit ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelit ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Quran, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah sekali-sekali orang-orang yang mengira pelit itu bakhil terhadap harta mereka yang sudah Allah berikan kepada mereka ya, dan karunia-Nya, menyangka bahwa pelit itu ada kebaikan di dalamnya. Bal huwa syarrul lahum. Bahwasanya pelit itu, kebakhilan itu ya adalah sangat buruk bagi mereka.
sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 180 ya. Nanti orang-orang yang pelit di hari kiamat kelak hartanya akan dikalungkan di atas lehernya. Jadi bunda semua, ayahanda semua, kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit ini. Jadi nanti di hari kiamat orang yang punya sifat pelit, hartanya ini ya akan dikalungkan di lehernya. Kira-kira ada nggak orang yang masuk surga sambil mengalungkan harta di lehernya? Ya. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Bahkan dalam Quran surat Al-Hasyr wa may yuqashuhu nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari sifat pelit ya, faulaika humul muflihun, maka bagi mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita nih Masya Allah ya, kalau jangan ada sedikit pun sifat pelit dalam diri kita, kalau pengen menjadi orang-orang yang beruntung. Karena kalau sudah bicara beruntung, banyak keajaiban dalam hidupnya. Salah satunya adalah ya, tidak pelit dalam hidupnya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan ya dalam hadis yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah wattaqus suhah fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an asfaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Apa kata Rasulullah SAW? Hati-hatilah kalian dari sifat pelit. Sesungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk rela menumpahkan darah, harta, serta menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Jadi bunda semua, sifat pelit ini sudah menghancurkan orang-orang yang sebelumnya. Banyak orang-orang itu hancur, umat-umat terdahulu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu penyebabnya adalah karena mempunyai sifat pelit. Ya. Dalam hadis yang lain lagi, qala Rasulullah SAW, la yajtami'u suhuh wa imanu fi qalbi rajulin muslimin. Tidaklah mungkin akan terkumpul dalam hati seorang muslim antara keimanan dan sifat pelit. Jadi kalau orang beriman itu nggak mungkin pelit. Ya. Kalau ada orang pelit, ini imannya tidak sempurna. Imannya diragukan. Ya. Imannya dalam kondisi yang sakit. Jadi kita nak benar-benar jangan sampai ada sifat pelit dalam hidup kita ini. Apapun itu ya. Pelit itu bukan hanya bicara duit. Pelit itu bisa berhubungan dengan tenaga. Contohnya tetangga ngundang. Inilah bahaya pelit ini. Karena dia akan merembet kemana-mana dosanya. Orang itu kalau pelit dengan tenaga,
apa namanya, tetangga ngundang untuk pergi makan, tidak mau dia datang. Ini diundang makan bunda, bukan diundang begawe gontong royong. Tetangga lah masak bubur kacang durennya 20 butir, buburnya sekilo. Seru ya. Ini namanya bubur duren isi kacang ya. Diundang kita, lalu kita nggak mau datang. Arbi coba lihat mati lampu atau jatuh atau habis listriknya. Hah? Oh. Akhirnya apa? Karena dia nggak datang, diundang oleh tetangga. Akhirnya kata tetangga, ibu sudah datang. Akhirnya mohon maaf tetangganya, ya ngomong dengan tetangga yang lain. Ibu tua kalau diundang tidak suka datang. Akhirnya mohon maaf orang tidak mau berkawan dengannya, betul tak? Kalau di kampung-kampung, tidak tahu kalau di Pangkal Pinang. Kalau di kampung-kampung tuh, kalau ada orang yang tidak hadir di undangan akan diciri wajahnya. Kalau dia buat acara, orang juga nggak mau datang. Ini kalau di kampung nih. Kalau di Pangkal Pinang mungkin wallahu a'lam bishawab. Makanya di kampung tuh kalau buat acara-acara pasti ramai kalau undangan, ya. Jadi la yajtami'u suhu wa iman. Tidak akan berkumpul antara iman dan sifat pelit. Ya. Jadi ibunda semua, kalau kita ini mengaku diri kita beriman kepada Allah, pastikan kita ini terbebas daripada sifat-sifat pelit dalam kehidupan kita. Makanya ya, di antara sifat-sifat pelit ini, bahkan saya pernah baca hadis atau mendengar hadis. Hadisnya hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anti haramun alal bakhil." Ya. Anti haramun alad dayus wal bakhil wal mani az-zakah. Anti di sini adalah maksudnya surga. Surga itu haram. Yang pertama kepada dayus. Alhamdulillah ya. Ada hadis bunda menjelaskan tentang na'udzubillah min zalik, ada sifat pelit dalam diri kita. Anti haramun alal dayus wal bakhil wal mani az-zakah. Anti di sini maksudnya ditunjukkan kepada surga. Surga itu haram kepada dayus. Apa dayus itu? Dayus itu bukan yang korupsi. Ya kan, dulu ada orang yang bekerja di pemerintahan, ya. Foto gayus ya. Nah, ini dayus. Dayus itu adalah orang yang cuek. Ya. Gimana bunda? Belum. Ini masih menjelaskan tentang bakhil tadi. Anti haramun alal dayus wal bakhil wal mani az-zakah. Surga itu haram kepada dayus. Dayus ini adalah orang yang tidak memiliki sifat peduli. Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang. Ya, misalnya anaknya tidak sholat, dia biarkan saja. Itu dosa nggak kira-kira? Dosa, itu namanya dayus. Ya.
Suami tidak sholat, dia biarkan saja, dia nggak ngomong apapun. Ini namanya dayus. Dia nggak ada kepedulian sedikit pun. Ya. Maka hati-hati jangan sampai dalam diri kita ini ada sifat tidak peduli. Apalagi urusannya sudah urusan akhirat. Bahkan dikatakan dalam satu hadis itu, tidak sempurna iman seseorang kalau ada orang yang tidur dalam keadaan nyenyak, padahal ada tetangganya yang sedang kelaparan. Bahaya bunda semua. Maka pastikan kita ini adalah orang-orang yang punya sifat peka, ya. Apalagi sudah urusannya urusan akhirat. Makanya kalau bangunin anak itu, ya, bangunin anak karena ini lagi musim sekolah. Kadang-kadang juga jadi nasihat untuk saya, anak saya yang sekarang ini udah SD, ya. Kadang-kadang orang tua nih, ya bangunin anak untuk sekolah. Sekarang diganti bunda, bangunin anak untuk ibadah. Ya kan? Hari ini coba lihat orang tua kalau bangunin anak. Anaknya susah bangun untuk pergi sekolah. Kira-kira apa yang dilakukan orang tuanya? Hah? Diirit aja, Pak Ma ke kamar mandi. Senin benar dah. Harusnya bangunin anak sholat subuh juga seperti itu. Ya. Ada waktu-waktu kecerdasan bagi seorang anak. Ya, kalau kita punya anak, pastikan anak kita ini bangunnya waktu subuh. Harus tega ibunda semua, ya. Karena mohon maaf, kalau sudah anaknya sudah besar, bunda nih mohon maaf ya. Ini bicara sedikit tentang anak. Nasihat kepada kita semua yang punya anak yang umurnya itu masih SD atau masih 4 tahun, 5 tahun dan sampai SD lah. Anak-anak SD itu kalau disuruh orang tua ngelawan enggak? Jarang ngelawan. Yang ngelawan tuh kapan? Masuk SMP, SMA. Rata-rata anak-anak kalau masuk SD itu denger kata orang tuanya, jarang ngelawan. Tapi kalau sudah SMP, SMA, kuliah, nah ini sudah banyak mulai ngelawan. Ya. Maka dikatakan kalau ada anak dari umur 7 sampai 14 tahun, ini orang tua tidak betul-betul mendidiknya, maka di umur 15 tahun ini selamat memanen hal-hal yang buruk terhadap anak kita. Makanya kalau punya anak yang lagi SD, ya, ini pastikan anak ini adalah anak yang kalau sholat tidak disuruh-suruh lagi. Kalau bunda berhasil menjadikan anak yang sekolah dasar, kalau waktu azan tidak nunda-nunda lagi, langsung otomatis dia sholat, insya Allah. Kalau SMP-nya pun insya Allah tidak nunda-nunda lagi. Ya, jadi pastikan kita punya anak kalau dari umur 7 tahun sampai 14 tahun, yang paling ditekankan adalah kebiasaan sholatnya. Ini dulu, ini yang paling mahal dan ini yang paling susah. Susah bunda, jangankan anak-anak. Saya ini dapat curhat lah dari orang tua, beberapa orang tua yang anaknya di pesantren, pulang-pulang dari pesantren, anaknya sudah mulai susah sholat. Kenapa? Karena tidak terjiwai di waktu SD-nya, di waktu kecilnya. Ya, jadi pastikan anak-anak kita nih di waktu kecil ini bentuk kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, salah satunya adalah kebiasaan di waktu subuh. Ini jangan sampai hilang momentum. Ya, jadi kalau punya anak di momentum subuh ini adalah momentum yang sangat berharga dan sangat mahal. Ini rata-rata kalau di pesantren ini, ya, pengurus Darul Mahabbah rata-rata bawa anaknya sholat subuh ke pesantren. Hampir rata-rata. Bahkan kalau pengen ngapal Quran itu di waktu subuh sama anaknya. Walaupun anaknya ngantuk-ngantuk, tapi benar-benar terekam di kepalanya. Waktu belajar yang paling bagus itu ya dari subuh. Habis sholat subuh sampai kapasitas otak anak itu sampai jam 10 pagi. Habis itu anak otaknya sudah mulai agak lelah. Maka menghafal terbaik
itu di waktu subuh. Anti haramun alad dayus, surga itu haram kepada siapa? Dayus, orang yang tidak peduli baik urusan akhirat dan urusan dunia orang lain. Ya, tetangga rumahnya terbakarnya diam baik. Dayus. Lah tahu rumah tetangga terbakar kita cuma diam baik, ya kan? Ini dayus. Dan mohon maaf, kita akan bisa terhalang masuk surga gara-gara kita nggak peduli hal-hal yang kita anggap remeh. Ya. Apalagi yang buat orang terhalang dari surga, wal bakhil. Nah, ini satu yang kita bahas ini. Dan orang-orang yang punya sifat pelit. Hati-hati sifat pelit, ya. Nauzubillah min zalik, saya berlindung sekali dari sifat pelit ini. Bisa membuat seseorang itu terhalang daripada masuk surga. Kenapa dia pelit, Bunda? Karena merasa memiliki. Kita ini, ya kalau udah bisa ngasih banyak, ngasihlah lebih banyak gitu. Belajar untuk ketika orang datang meminta bantuan, belajar untuk memberikan, ya, apapun itu. Selama kita bisa, selama kita mampu, jangan pernah tidak ngasih bantuan. Adik kawan, ya, minta tolong, minta kanti kayak kita. Yuk, kanti kuo kemana? Ke BTC. Ngapa? Nak beli TV. Ku takut dibully orang. Ku tidak tahu cara beli TV yang bagus yang macam mana. Ya, kita temenin dia ibunda semua. Ini dalam satu hadis, dan ini masya Allah jadi pengingat saya. Barang siapa yang memenuhi hajat saudara muslimnya, ya, itu kata Rasulullah SAW lebih aku sukai daripada beriktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Masya Allah, ya. Jadi memenuhi hajat seorang muslim itu kata Rasulullah SAW lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ada di sini yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan? Hah? Mudah-mudahan nanti kita bisa iktikaf, ya. Orang haji saja biasanya cuma 8 hari 10 hari di Madinah. Dan itu sudah berat kalau pengen iktikaf full. Makanya kadang-kadang kalau kita ini tidak ada beban, ya, dalam tanda kutip, kalau kita pergi ke tanah suci atau pergi umroh atau haji, ya, kalau nggak ada beban, maksudnya kita nih nggak ada, misalnya perginya dengan suami istri yang masih kuat fisiknya. Kalau saya punya teman-teman itu kalau berangkat, mereka nggak lagi mikirin makan di hotel, apalagi haji. Kalau ngobrol saya dengan haji-haji reguler, itu harus ada yang naik bus 2 kali, ada yang naik bus 1 kali, tergantung jarak hotelnya. Makanya kalau nggak ada beban, perginya masih muda, wah itu mendingan dari asar sampai isya. Ya, kadang-kadang mereka tuh nggak mau lagi makan malam. Maksudnya makannya beli kurma, taruh di plastik, taruh di kantong, ya, taruh di tas. Karena pengen lama-lama di masjid sana. Cuma kadang-kadang mohon maaf, kita ini karena sibuk kayak makan, ya, sehingga banyak hilang momentum-momentum kita, betul tak? Karena memang hotel itu ada jam makannya. Tapi kalau kita pinter, tidak ada beban. Kalau misalnya kayak saya kemarin harus jadi tour leader mau nggak mau harus ngawasin jamaah makan. Kalau ada jamaah yang sakit mau nggak mau nganterin makan. Tapi kalau nggak ada beban, perginya sendiri, sehat, nggak ada bebannya, itu mendingan lama-lama di masjid, nggak usah pulang lagi di hotel. Saya punya pengalaman namanya dulu, kita ada santri itu, Ustadz Septian itu, ya, anak bunda ini, masya Allah. Itu saya lihat paling jarang di hotel, banyaknya di masjid, karena waktunya sedikit. Waktunya sangat-sangat sedikit, ya. Nah,
Nah, kalau kita ini ingin mendapat pahala yang Rasulullah SAW katakan, lebih aku cintai daripada iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi, maka penuhi hajat seorang muslim selama itu bukan dalam rangka maksiat, ya, maka penuhilah hajatnya. Yo bu, nanti bu kemana? Ke pantai bu. Ke pantai maksiat dah? Hah? Saya pengen nanya, bunda, ke pantai itu maksiat atau bukan? Tidak maksiat ya pantai itu ya. Pantainya tidak maksiat, cuma lagi ngapainnya maksiat. Yo bu, ke pantai ngapa bu? Kita ngerumpi di sana. Oh maksiat, kok saya ikut ya. Wal mani az-zakah. Jadi surga itu haram akan terhalang kepada orang yang dayus, yang pelit. Wal mani az-zakah, dan orang yang melarang untuk orang yang bayar zakat. Jadi kalau kita ini melarang orang berbuat kebaikan, mohon maaf, kita juga bisa mendapatkan, ya, terhalang juga dari surga. Hati-hati ini, jangan pernah ngelarang orang berbuat kebaikan. Ya, jangan. Menjadi surga haram untuk kita semua. Hati-hati. Ya, ngelarang orang buat baik, ngelarang orang untuk ini, untuk itu, nakut-nakutin orang, jangan ya. Ketika orang ingin berbuat baik, jangan. Jadi pelit itu adalah sifat yang buruk dan bisa menghancurkan kita. Dalam satu hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya inna a'jazun nas min ajzi fit du'ai. Sesungguhnya manusia yang paling lemah, ya, adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Dan sesungguhnya orang yang paling pelit, ya, orang yang kikir adalah orang yang malas mengucapkan salam. Maka hati-hati ibunda semua, ya, termasuk tidak suka mengucapkan salam, masuk rumah tidak ngucapin salam, ini pelit, ya. Jadi kalau kita masuk rumah, pastikan kita adalah orang yang mengucap salam di rumah kita walaupun tidak ada orang di rumahnya. Ya. Bahkan kita tahu di kata Ustaz Adi Hidayat itu, saya pernah mendengar ceramah beliau itu, kalau kita punya kamar-kamar kosong karena rumahnya besar minta ampun, bosak rumah 10 kamarnya. Maka kalau kita punya kamar-kamar kosong itu setiap pagi, setiap harinya minimal kita buka kamarnya, kita ucapin salam. Karena apa? Ada jin. Jin itu suka di kamar-kamar yang kosong. Mohon maaf nih, bukan nakut-nakut, bukan. Matilah kamarku 5 nih, kosong. Ya. Berarti ada 5 jin di kamar tuh. Bagaimana agar jin itu tidak suka berada di kamar itu? Salah satunya adalah dimasukin di kamar itu, ucapin salam, kata Ustaz Adi Hidayat. Maka ada jin namanya jin dasim. Mohon maaf yang nama lakinya dasim, Jin dasim ini adalah jin yang suka merusak hubungan rumah tangga, yang suka buat bini laki berkelahi. Itulah orang, dasim itulah namanya. Ya, makanya kata Dr. Aisyah Dahlan Iskan itu, kalau suami istri, suaminya baru pulang kerja, ya, dari kantor atau dari manapun, dari mancing misalkan, maka kan ada amalan, di antaranya mengucapkan ta'awuz. Ya, 4 kali ngucapin ta'awuznya bunda. Ini sudah pernah saya bawa di sini. Ya,
dengar bunyi motor suami, bunyi mobilnya, bunda sudah ta'awuz dalam hati saja, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Lalu dia jalan lagi, ta'awuz. Orang ta'awuz ini mereda marah, mereda emosi. Nabi katakan kalau ada orang marah, kalau seandainya dia ta'awuz, insya Allah hilang marahnya. Ustaz, kalau ta'awuznya tidak marah, tidak hilang-hilang, nyebur ke laut. Ya, ini jinnya lah besar berarti. Harusnya kalau beriman, bunda, serius nih bunda. Orang beriman itu kalau dia marah, ta'awuznya saja ngefek kepadanya. Lagi marah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung meredam marahnya. Ini ta'awuz. Ya. Maka ta'awuz belum juga wudu. Wudu agi marah lah, mandi agi marah lah, nyebur sungai Rangkue Senen. Insya Allah tidak marah lagi ya. Dengar suara bunyi kakinya, ta'awuz lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika suami buka pintu atau istri buka pintu, ta'awuz juga. Tapi dalam hati, jangan disebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Terkejut lakinya ya. Baru ketika suami sampai rumah, masuk rumah, ta'awuz lagi 4 kali ta'awuznya. Dan biasakan kalau suami pulang jangan ngomong apapun kecuali tanya apa yang dia mau. Biasanya orang laki ini, mohon maaf, tanyanya bisa banyak-banyak dah. Tanya masalah makan minumnya saja. Abang mau makan apa? Makan rendang, Dek. Bang, duit cuma 10.000. Nak makan rendang. Oh, ternyata ta'awuznya ada ngefek. Laba kelai puli. Jadi, ya, orang yang kikir salah satunya adalah orang yang pelit, adalah orang yang malas ngucapin salam. Punya kesempatannya, ya. Biasakan kalau kita ketemu sama orang, sama tetangga, ucapin salam bunda. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling suka mengucapkan salam. Rasul itu, masya Allah ya. Ini sifat Rasulullah SAW. Kalau ketemu orang pasti mengucapin salam, pasti itu. Maka Ustaz, macam mana kalau ketemu satu seorang ucapin salam, ya, ucapin salam, jangan teriak-teriak, oi, ya, mang, bi, jangan, ucapin salam aja. Ini harus dijadikan satu kebiasaan ngucapin salam ini. Kadang-kadang kita ini takut dibilang orang alim, ya, dibilang orang soleha ngucapin salam, benar enggak? Lidah kita ini macam kayak kelu. Bahkan ada rasa tidak segar di hati. Ya, makanya orang kalau ketemu rata-rata ngucap apa? Teriaknya. Tergantung. Ya, biasanya manggil bi. Kalau ketemu kayak bi. Kalau ketemu dengan amang-amang, mang gitu kan. Padahal yang paling bagus itu ngucapin salam, karena salam itu adalah bagian daripada doa. Bahkan Rasul salam ini dalam satu sirah pernah berjumpa dengan iblis dalam keadaan kurus kering. Dalam keadaan kurus kering. Ditanya sama Rasul, iblis, ngapa kini banyak kurus kering? Tahu tidak kenapa bunda? Ini rahasia, jangan beri-beri orang. Ya, apa kata iblis? Ketika saya melihat anak Adam, ketika mereka berjumpa, lalu mereka mengucapkan salam, lalu berjabat kedua tangannya, ketika itu berguguranlah dosa-dosa mereka keduanya. Pula susah-susah membisikkan mereka, lah susah-susah goda mereka. Mereka maksiat, tak taunya gara-gara mereka saling mengucapkan salam, mereka saling berjabat tangan, maka berguguran dosanya. Yang kedua, apa kata iblis? Membuat saya kurus kering ini karena anak Adam makannya menyebut nama Allah. Ketika mereka menyebut nama Allah, tidak ada makanan bagi saya. Jadi kalau makan itu ucapin nama Allah, makan apapun, bukan hanya makan nasi. Ya. Terus kalau makan bala-bala, pastikan cabiknya jangan di tangan kiri.
Nih mentang makan bala-bala, bala-balanya tangan kanan, cabiknya tangan kiri. Dasar dipegang cabi ya. Makan bala-bala dulu, baru ambil cabiknya, betul enggak? Atau cabiknya taruh di mana? Taruh di bala-bala. Ya. Jangan nyampurin. Yang ketiga, apa yang buat kering iblis ini? Nih loncat-loncat dah Bapak sebagai pengetahuan. Kalau lihat anak Adam taubat, ya, baca buat kurus kering iblis. Nah, pelit itu macam-macam Bunda, Ayahanda, ya. Ada yang pelit masalah harta, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau ngasih bantu orang, ya kan? Padahal dia datang, Bunda, gini Bunda, intinya setiap ada orang yang datang kepada kita untuk menghilangkan sifat pelit, kasihlah semampu kita, sebisa kita, seikhlas kita. Pastikan nih. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada seorang pengemis dan dia itu pura-pura ngemis. Jadi pengemis yang pura-pura itu bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu pun lah deh. Ya, maka dia tuh ngemis sama Rasulullah SAW. Maka sahabat, ya Rasulullah, dia ini pura-pura susah, pura-pura ngemis. Apa kata Rasul? Dengar nih Bunda. Bukan sifat para nabi kalau ada orang yang meminta, kami tidak memberi. Walaupun dia itu hanya orang yang berpura-pura. Kepura-puraannya adalah dosa untuknya, tapi tugas kami setiap para nabi pantang kalau ada orang datang tidak memberi. Jadi nabi itu kalau orang datang, walaupun nyatu kaya, walaupun nyanyi pura-pura, itu pasti ngasih. Karena nabi tidak ada sedikit pun sifat bakhilnya. Ya, walaupun ini pura-pura bahkan. Bunda dari hadis hebat kita tadi, ya. Dan manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Nih hati-hati nih, ya. Kita nih kalau sudah malas berdoa, sudah lemah berdoa, kitalah manusia yang paling lemahnya. Ya, orang kuat kalau malas berdoa dia akan jadi lemah. Tapi kalau orang lemah, dia dalam keadaan du'afa, lemah. Kalau dia sering berdoa, insya Allah dia akan jadi kuat. Orang kaya lemah dalam doanya, maka perlahan-lahan dia akan jatuh miskin. Walaupun hartanya tidak berkurang. Dengar nih Bunda, kalau ada orang kaya dia, tapi dia malas berdoa. Walaupun hartanya tidak berkurang, tapi Allah berikan kefakiran dalam dirinya. Sifat tidak tenang, merasa tidak cukup, khawatir, takut, berkurang duit 10.000 lah, mulai ketakut. Ya kan, hati-hati nih. Karena apa? Karena malas berdoa. Jangankan orang-orang kaya atau orang-orang sakit, orang yang rajin sholat saja. Ini rajin sholat nih, tapi nggak mau berdoa untuk ibadahnya. Hati-hati, jangan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil sifat dalam kebaikannya. Apa hukum berdoa Ibunda semua? Apa hukum berdoa? Wajib, sunnah, haram, makruh? Hukum berdoa itu wajib. Berdoa ini hukumnya wajib. Ya, tidak boleh nggak berdoa manusia itu. Manusia yang nggak berdoa berarti manusia yang sombong. Ya, seakan-akan bisa tanpa Allah. Maka Bunda beruntung ya kalau kita ini adalah orang-orang yang suka berdoa dalam keadaan apapun. Jangan pikirkan masalah terkabul atau tidak. Doa itu pasti terkabulkan. Pasti terkabulkan. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Dengan tiga cara. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa dengan cara sesuai dengan apa yang kita pinta. Ya.
sesuai dengan apa yang kita pinta. Yang kedua, ya, Allah akan mengabulkan kita berdoa. Caranya yang kedua, dengan mengabulkannya dengan yang lebih baik dari apa yang kita pinta. Bunda minta mobil Kijang, nggak taunya Allah kasih Avanza. Ada tidak di sini yang berdoa minta mobil Kijang? Ya Allah, aku punya duit 35 juta, ya Allah, nak minta apa? Tidak apa-apa dah, ya Allah, mobil Kijang. Jangan macam tu kalau doa tuh Bunda ya, mintanya yang paling tinggi. Nah, mintanya Innova, Alphard. Cuma pas dapatnya Kijang tidak apa-apa. Ya, itulah yang lebih baik untuk kita. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa. Ada yang tahu? Yang pertama, akan Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita pinta. Yang kedua, akan Allah kabulkan tidak sesuai dengan apa yang kita pinta, tapi itu yang terbaik untuk kita atau yang lebih baik untuk kita. Yang ketiga adalah akan Allah simpan doa kita di akhirat. Tidak Allah kabulkan di dunia ini, cuma Allah simpan sebagai tabungan amal, tabungan untuk memperberat amal soleh kita di akhirat. Jadi jangan kira doa itu biasa-biasa saja. Doa itu adalah ibadah yang memperberat timbangan amal soleh. Jadi doa habis azan, dengar azan, ya Allah, la ilaha illallah, kata muazzinnya, banyak-banyak doa. Ini adalah waktu yang sangat mustajab sekali berdoa. Mustajab waktu azan, doa. Ya, waktu di majelis ilmu, doa. Waktu hujan turun, doa. Ya, naik dalam kendaraan. Bunda itu kalau dalam pergi dari rumah ke sini, ini doa mustajab. Salah satu dakwatun mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa yang tidak ditolak, la syakka, tidak ada keraguan. Salah satunya adalah dakwatun musafirin. Dakwahnya orang-orang yang bersafar. Bunda dari rumah ke sini bersafar enggak? Melakukan perjalanan enggak? Banyak-banyak doa. Ya, doa saja. Ngantar anak sekolah, banyak-banyak doa. Ya, doa. Karena manusia yang paling lemah adalah ketika mereka sudah lemah dalam berdoa. Dan manusia yang paling kuat adalah mereka yang paling kuat doanya. Yang lemah saja kalau kuat doanya akan jadi kuat. Yang kuat lemah doanya akan jadi lemah. Termasuk bagian orang-orang yang pelit. Nih, hati-hati Bunda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu alladzi, orang yang pelit itu salah satunya adalah jika disebutkan namaku, kata Nabi, namun dia tidak bersolawat kepadaku. Nih, mohon maaf Jadi kalau kita dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, wajib kita ucapkan. Kalau kita tidak mengucapkan nama Nabi ketika Nabi disebutkan namanya, maka kita termasuk golongan orang-orang yang pelit. Ya, bahkan kalau berdasarkan sirah, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ini sedang menjahit. Tiba-tiba karena ada angin yang kencang, mungkin lampunya itu padam. Maka Aisyah ini meraba-raba jarumnya itu, ya, karena terjatuh. Maka tiba-tiba ketika Aisyah ini meraba-raba, ya, karena lampunya padam, itu tiba-tiba ada cahaya. Ya, kirain Aisyah Nabi, dia tahu Nabi yang datang. Kirain Aisyah Nabi ini datang bawa lampu, bawa lilin kalau bahasa kitanya.
Ya, bawa lampu. Ternyata Nabi datang tidak bawa apapun, cuma hanya wajah. Wajah Nabi itu Masya Allah langsung bercahaya. Ada wajah laki yang macam tuh? Gelap-gelap laki datang tidak taunya berlampu. Karena ada bini kagum dengan suaminya, ada. Ya, lampu lah dimati, suami tidur dalam selimut. Terkejut bini, wajah laki bercahaya. Ya Allah, wajah lakiku bercahaya di dalam selimut. Pas dibuka kayak bininya terkejut, emang lah Pak. Laki tengah muka handphone bercahaya wajah. Maka Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, wajah engkau ini Masya Allah." Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Ya Rasulullah, nanti di hari kiamat siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu?" Ini mohon maaf ibunda semua, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wail ma la yarani fi yaumil qiyamah." Celakalah nanti orang di hari kiamat tidak bisa melihatku. Kita nih kalau tidak bisa lihat Nabi di hari kiamat, kita akan menjadi golongan orang-orang yang celaka. Maka Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, siapa nanti orang di hari kiamat yang tidak bisa melihatmu?" Siapa salah satunya? Adalah mereka, kata Nabi, yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak berselawat kepada aku. Jadi kalau dengar nama Nabi selawat, boleh dalam hati, boleh diucapkan. Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Simpel aja, sallu alaihi, bebas aja. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang pelit. Dan sifat pelit ini ibunda semua, dia ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pelit yang paling tinggi adalah pelit atas kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Contohnya adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Ini adalah tingkat pelit yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah pelit atas perintah Allah yang sudah Allah wajibkan kepadanya. Apa cirinya? Tidak mau bayar zakat. Nah, ini pelit paling tinggi nih, tidak mau bayar zakat itu. Ini bahkan nauzubillah min zalik, orang yang tidak mau bayar zakat bunda, nanti di hari kiamat di kuburnya, nauzubillah min zalik, ini ada ular ini dalam hadis ini kepalanya botak, mempunyai 2 lidah yang berbisa, lalu ular ini akan memakannya, menelannya, sambil berkata, kata ular, "Inilah hartamu, saya nih hartamu." Jadi hati-hati nih kita nih, ya Allah, jangan sampai abang tidak bayar zakat. Harus dihitung bunda. Bunda punya ada haul atau nisab? Haul hitungan. Bunda harus buat komitmen dari Ramadan, misalnya macam-macam. Kalau zakat fitrah jelas, zakat fitrah kapan? Di bulan Ramadan, Di bulan Ramadan boleh bayar zakat fitrah, bayar zakatnya. Tapi ada namanya zakat mal. Zakat mal itu kita buat ininya, haulnya. Misalnya dari bulan Oktober sampai bulan Oktober, dia hitungannya 1 tahun. Maka harus dibuat agenda, dihitung. Jadi hitung harta setahun sekali. Boleh tak hitung harta setahun sekali? Boleh. Untuk menentukan zakat harta kita. Namanya zakat mal. Biasanya kalau saya ngobrol sama ayah kami, kata ayah kami itu,
orang-orang terdahulu itu suka bayar zakat mal juga pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan mereka menghitung harta mereka selama satu tahun. Kalau hartanya ya mencapai nisab 85 gram emas, berapa sekarang emas itu 1 gramnya? 1 juta ya. Nah kalau harta bunda 85 juta, maka itu wajib zakat 2,5%. Makanya orang-orang terdahulu bunda, nih walaupun mereka tidak nyampai nisabnya, mereka pun tetap akan zakat hanya 2,5%. Walaupun tidak nyampai nisab bagi mereka untuk khawatir takut mereka. Jangan di sini saya bahaya jantungnya. Ya. Yang kedua, tingkatan pelit yang paling nomor 2-nya adalah pelit menafkahi keluarga. Ini pelit. Ya, kalau ada orang laki pelit kayak bini, ini pelit nih. Cuma jangan dibilang kayak laki pelit abang nih, kelak nanti di hari kiamat ular matok abang, jangan. Ya. Ada orang laki tidak nak menafkahi keluarga, tidak nak beli beras, tidak nak beli ikan, tidak nak beli bini duit, tidak nak beli listrik bininya, anaknya disuruh pakai lilin, nggak ngisi PLN. Ini pelit nomor 2 setelah zakat dengan keluarganya. Ya, tidak boleh bunda semua, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ya salah satunya adalah contohnya pelit ketika tamu datang. Adik kue paling nyaman tamu datang disimpan di kulkas, diberi tamunya kue kipeng pakai gendum. Ini pelit. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Apa yang paling enak di rumah itu kasih sama tamu. Kalau kurang ngecek siko-siko lo. Assalamualaikum bunda. Apa kabar? Ngapain Ustaz? Nak bertamu bunda. Tolong keluarkan daftar menunya. Maksud bunda kalau jangan sampai ada tamu beri air putih tidak deh, jangan sampai. Ada air putih di rumah? Beri air putihnya di rumah dengan tamu. Karena termasuk pelit orang-orang yang tidak mau menjamu tamunya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan bunda, ya datang tamunya, itu nyembeli sapi. Padahal yang datang siapa? Malaikat. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Ya, paslah dia ader, dihidangkan stik sapi tadi itu. Maka ngomong nih malaikat, kami nih malaikat ingin memberikan kabar gembira kepadamu. Apa? Sebentar lagi engkau punya anak. Ya kan? Makanya Pak yang datang malaikat, jangan milih-milih asal tamunya ganteng, nyaman makanannya. Ya, asal tamunya orang penting, kenal, kawan dekat, wah keluarga le. Duren yang di Batang pun tahan panjatnya. Ya kan? Tapi asal tamu yang datang dia penting. Jangan macam tuh bunda. Datang, muliakan tamu. Dan ada juga pelit yang buruk. Ada juga orang yang pelit bunda, ya. Dan ini sangat buruk sekali. Di antaranya adalah pelit untuk diri sendiri. Mohon maaf nih, sakit tidak nak berobat. Sakit enggak berobat. Ngapa pak enggak berobat, takut duitku habis. Ini namanya pelit untuk dirinya sendiri, tidak nak beli untuk dirinya sendiri. Ya, punya duit, mohon maaf,
Ustadz, kalau kita ini orang bini, Ustadz ade duitnya enggak beli skincare, ya kan? Ini termasuk pelit enggak Ustadz? Ya, enggak nak beli bedak, enggak nak ngerawat diri, modalnya cuma modal sagu kayak gendum. Ya kan? Jangan bunda, mohon maaf, yang namanya wajah butuh vitamin. Jangan pelit untuk diri sendiri, belilah vitamin, ya kan? Untuk diri sendiri beli skincare. Hati-hati, jangan ketipu. Beli yang murah, tidak tahu besok pagi belah ancok muka, ya korban iklan. 10.000 bisa memutihkan wajah Anda, ya kan? Rupa beklian ditaruh orang putih wajah. Beli bunda ya. Udah kadang-kadang mohon maaf saking pelit pakai bedak tadi tuh, pakai skincare, saking pelit yang dipakai cuma wajah, leher tidak dipakai. Akhirnya wajahnya putih, lehernya hitam. Gelap nih. Kuda nengok cuma setingok. Kadang-kadang tuh adalah zaman-zaman sekolah dulu tuh kan. Ya. Jadi bunda tuh kalau punya anak bini, bedak anak tuh nak bener. Nah bunda nih intermezzo bayo. Jadi bagian termasuk orang yang pelit adalah mereka yang pelit dengan dirinya sendiri. Contoh nih, ya duit ade enggak beli madu misalkan, enggak beli madu. Ya duit ade kan kalau dalam ilmu Tibun Nabawi harus ada 4 herbal di rumah kita itu. Yang pertama adalah madu nak ade. Kawa aku tak beli madu sebotol 100.000. Padahal ini duitnya ade yang ngomong, ini bicaranya ade duit ya, mandiri duit beda cerita saya. Akhirnya enggak untuk kesehatannya. Bunda kalau baca, nih denger nih bunda. Ini resep Ibnu Sina. Ibnu Sina tuh walaupunlah tua, tapi awet muda. Apa yang beliau minum? Madu. Ya. Ini saking pelitnya minum madu pakai sendok teh. Bebaris anak-anak, bebaris sok. Jangan menyegik barang mahal ya. Ini ade duit ya. Untuk kesehatan diri sendiri, akhirnya mohon maaf minum madu itu sesendok teh, ya orang minum madu setengah gelas kadang-kadang. Saya kalau minum madu minimal 5 sendok, 3 sendok, ya jangan sedikit-sedikit. Akhirnya mohon maaf pelit dengan diri sendiri, tidak nak beli madu kurma, habatus sauda, ya. Herbal bunda diminum bunda. Ya, madu diminum setiap hari. Yang kedua, habatus sauda jangan tidak diminum setiap hari. Ya, Rasulullah SAW katakan habatus sauda ini hadis Nabi, penyembuh segala penyakit kecuali tua dan mati. Kalau tua ada banyak nyembuh Ya, minum habatus sauda. Ini masya Allah, habatus sauda itu jangan tidak diminum, berkah. Minyak zaitun ada tidak bunda? Harus ada di rumah kita minyak zaitun. Ya, berdasarkan sirah istri-istri Nabi itu mereka menggunakan minyak zaitun. Ya kan, jangan pakai minyak kelapa. Saking hematnya minyak fortun dipakai. Nah, apa tadi? Tingkatan pelit tadi itu tingkatan yang wajib, yang paling pelit. Contohnya zakat, menjamu tamu kepada keluarga dan diri sendiri. Ada juga tingkatan yang kedua, ya. Pelit dengan perkara yang disunahkan. Contohnya apa? Sedekah, nggak mau sedekah, ya diajak kawan sedekah, nggak mau, atau enggan memberikan pinjaman kepada orang lain. Jadi kalau kita nih, mohon maaf ada orang nak minjam panci kita, minjam panci nih, bu minjam panci kami nak buat acara,
anakku kawin, panci kurang siko. Ku sayang. Akhirnya dia ngasih tetangganya minjam panci. Ini bagian pelit. Ya, kasih bunda tetangga minjam panci. Ya, 3 yang menghancurkan, di antaranya adalah sifat pelit. Ya, panjang sifat pelit nih ternyata dibahas. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Hati-hati bunda semua. Ya. Menuruti hawa nafsu ini gak ada habis-habisnya. Yang ketiga adalah, nanti kita bahas penjelasannya, membanggakan diri sendiri. Ini adalah 3 faktor yang benar-benar bisa membuat seseorang itu menjadi rusak. Yang pertama adalah pelit. Ya. Pelit. Nah, ada lagi pelit satu lagi bunda. Pelit dengan waktu. Tahu pelit dengan waktu? Tidak mau baca Quran, meluangkan waktu untuk ibadah. Ini namanya pelit. Menuruti hawa nafsunya dan membanggakan diri sendiri. Bagi bunda semua, karena sudah menunjuk ke 5:30, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ya, ayo jadi pribadi yang dermawan, hilangkan sifat pelit dalam diri kita. Ya, kalau ada orang yang meminta, kasih selama kita mampu. Ya, seikhlas kita, sekekuatan kita, ngukur juga. Ya kan, jangan pelit. Kalau ketemu sama orang, belajar tersenyum. Yang perempuan dengan yang perempuan, yang laki-laki dengan yang laki-laki, belajar tersenyum. Ya, belajar tersenyum. Jangan pelit dengan suami, senyum dengan laki pelit. Ya kan, senyum. Tidak ada orang yang paling berhak disenyumin kecuali suami kita. Ya, sering-sering senyum dengan laki itu. Keluar dari kamar mandi senyum, ketemu suami. Masuk kamar senyum lagi. Ya, insya Allah senyum itu listrik cinta yang mampu menyengat hati yang menatapnya. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kebetul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.